Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Junianto dengan NIM STI 2022 02976. Di sini saya akan menjelaskan dan mereview jurnal yang saya baca dengan judul Tinjauan Pustaka Sistematis pada Data Mining, Studi Kasus Algoritma Kamin Clustering. Untuk latar belakang masalah, di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah pertumbuhan data besar menuntut metode analisis yang efisien. Lalu yang kedua adalah clustering sebagai teknik penting, terutama algoritma Kamin. Kamin populer namun memiliki keterbatasan, seperti ketergantungan pada inisialisasi pusat cluster. Lalu yang keempat, belum ada tinjauan pustaka sistematis komprehensif dari tahun 2017 sampai 2021. Lalu yang kelima, perlu analisis metode perhitungan jarak dengan Euclidean, Elbow, atau LLU. Lalu yang ketiga adalah rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah jurnal ilmiah mana yang paling aktif dalam penelitian Kamin. Yang kedua, metode perhitungan jarak apa yang paling sering digunakan. Lalu yang terakhir adalah bagaimana efektivitas berbagai metode perhitungan jarak dalam Kamin. Di sini tujuan penelitian itu ada 4. Yang pertama adalah menganalisis clustering dengan Kamin melalui pendekatan SLR, lalu mengidentifikasi jurnal ilmiah yang aktif mempublikasikan topik Kamin. Lalu yang ketiga adalah menemukan metode jarak paling umum, dan yang terakhir adalah membandingkan efektivitas metode perhitungan jarak. Lalu manfaat penelitiannya itu ada 4. Dari yang paling bawah adalah menyediakan daftar jurnal relevan. Terus mendorong pengembangan teknik clustering lanjutan. Lalu membantu pemilihan metode perhitungan jarak paling efektif. Dan yang terakhir adalah memberikan referensi komprehensif terkait Kamin. Lalu untuk batasan masalah itu ada 4 juga. Yang dimana dari paling bawah adalah fokus pada algoritma Kamin, lalu literatur dari 2017 sampai 2021 saja, lalu hanya literatur bahasa Inggris, bidang data atau computer science, dan yang terakhir tidak menyertakan publikasi sebelum 2015 dan tanpa validasi. Lalu di sini metode penelitiannya itu ada 3 tahap, yaitu tahap perencanaan yang berisi PCOC dan perencanaan fokus. Lalu yang kedua adalah pelaksanaan. Di dalamnya ada kata kunci pencarian, lalu seleksi literatur. Lalu yang terakhir adalah pelaporan yang berisi analisis data, tabel, dan grafik tren. Dan di sini adalah subjeknya, itu artikel ilmiah tentang Kamin, dan untuk objeknya ada 3, yaitu adalah implementasi Kamin, metode perhitungan jarak, dan tren publikasi 2017 sampai 2021. Lalu untuk hasil penelitiannya di sini juga ada 4, yaitu adalah yang pertama Kamin tetap populer di bidangnya. Lalu yang kedua jelas ya, jurnalnya itu aktif. Lalu yang ketiga, Euclidean distance paling sering digunakan dan paling efektif. Yang keempat, Science Direct jadi sumber utama paling berkualitas. Nah, untuk kelebihan penelitian itu ada 5.
Yang pertama adalah pendekatan SLR yang terstruktur. Fokus tajam pada algoritma Kamins. Yang ketiga, menggunakan 3 digital library bereputasi. Yang keempat, analisis mendalam, metode perhitungan jarak. Dan yang terakhir, menyediakan peta tren dan rujukan jurnal. Lalu untuk kekurangan penelitian di sini ada 4, yaitu adalah rentang waktunya itu sempit, hanya 5 tahun, ya, dari tahun 2017 sampai 2021. Lalu yang kedua adalah kurangnya kajian terhadap metode non-Euclidean. Lalu yang ketiga, tidak ada validasi eksperimental langsung, jadi cuma berdasarkan data. Lalu yang keempat, tidak menyertakan proceeding konferensi atau publikasi non-jurnal. Lalu yang terakhir, ini adalah diskusi dan rekomendasi. Untuk diskusi sendiri itu ada 2, yaitu yang pertama adalah Euclidean itu masih dominan dan paling sering digunakan. Dan yang kedua, aplikasi Kamin luas manfaatnya di bidang sosial, bisa digunakan untuk meneliti data, baik itu data masyarakat, dan juga bisa di bidang lain seperti kesehatan, ya untuk kesehatan seperti data penyakit diabetes atau data orang terkena penyakit jantung, dan masih banyak yang lain. Lalu untuk rekomendasinya, yang pertama adalah perluas lagi cakupan waktu dan jenis publikasinya. Jadi waktunya itu bisa diperluas lagi dari tahun 2021 sampai tahun 2025 sekarang. Lalu yang kedua adalah lakukan eksperimen langsung. Jadi kita turun langsung ke lapangan, seperti ke masyarakat atau bisa jadi ke instansi pemerintah yang sudah punya datanya, yang memang turun langsung ke lapangan masyarakat gitu. Jadi nggak ngulang nggak kita langsung turun tapi datanya sudah ada gitu. Kalau mau turun lagi lebih bagus. Lalu yang ketiga adalah eksplorasi gabungan Kamins plus algoritma lain. Jadi seperti klasifikasi gitu bisa masuk juga gitu. Dan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.